Suara kendaraan yang tadinya ini ada tiba-tiba menghilang. Suara hewan-hewan malam yang tadinya terdengar itu juga tiba-tiba langsung lenyap. Jadi keadaan ini langsung sunyi. Tiba-tiba muncul sosok kuntilanak. Dan ini terlihat jelas sosoknya. Jadi kuntilanak ini kayak melayang dari arah depan menuju ke arah Andi. Terus dia ini duduk persis di samping Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Andi yang asalnya dari Sleman, Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Andi yang asalnya dari Sleman, Yogyakarta. Di kesempatan kali ini Andi ini pengen membagikan pengalaman spiritualnya yang pernah dia alami. Jadi keseharian Andi di Jogja ini, dia adalah sebagai mahasiswa. Dia kuliah di jurusan Bahasa Jawa di salah satu kampus negeri di Jogja. Nah waktu itu ceritanya Andi ini lagi main ke rumah temennya. Ada salah satu teman Andi ini yang namanya Giman. Giman ini sudah lama sekali dikenal sebagai seorang paranormal. Dia juga dikenal sebagai seorang ahli spiritual. Selain itu Giman juga sering membantu orang-orang yang kena gangguan makhluk halus. Ya bisa jadi semacam kayak serangan santet, guna-guna. Ini Giman sering membantu orang-orang dengan masalah yang seperti ini. Nah waktu itu pas Andi ini berkunjung ke tempat Giman, Andi itu ditemani oleh teman-temannya yang lain. Ada 3 orang teman Andi yang ikut waktu itu. Dan niat awal mereka ketika datang ke rumah Giman itu ya awalnya cuma main-main biasa, ngobrol. Tiba-tiba di tengah-tengah obrolan itu Giman ini membicarakan hal yang Andi dan teman-temannya itu nggak paham. Giman itu tiba-tiba membicarakan soal pusaka, penarikan benda pusaka, dan bertemu dengan sosok jin dan lain sebagainya. Dari situ jujur Andi dan teman-teman ini tertarik. Mereka tertarik karena waktu itu Giman membicarakan tentang sosok-sosok makhluk halus dan cara untuk ngambil pusaka dari alam jin. Nah hal-hal ini biasanya disebut Giman dengan narik pusaka, namanya itu narik pusaka. Tentu pertama kali mendengar ini, Andi dan teman-teman itu ada perasaan takut. Tapi di sisi lain, mereka ini juga ada rasa penasaran yang kuat. Selama ini Andi dan teman-teman itu cuma mendengar cerita ini atau melihat hal-hal semacam ini itu di TV ataupun di YouTube. Nah, kali itu karena mereka diajak langsung oleh Giman, jadi mereka semakin penasaran. Apalagi mereka tahu bahwa Giman sering melakukan hal-hal semacam ini, sering narik pusaka dari alam jin dan lain sebagainya. Mereka percaya dengan Giman. Giman mempunyai kemampuan untuk itu. Nah jujur, semua yang ada di situ termasuk Andi ini baru pertama kali punya pengalaman yang seperti ini. Terus akhirnya setelah mereka sepakat, berangkatlah mereka ke sebuah lokasi. Lokasinya itu ada di sebuah sungai. Pada awalnya Andi, Ferry, Rian, dan Fandi ini, teman-temannya Andi itu duduk menghadap ke arah timur.
Terus di sana itu mereka langsung disuruh menghadap ke timur, disuruh menghadap ke arah sungai oleh si Giman ini. Barulah di sini ritual itu dimulai. Andi disuruh Giman untuk menyiramkan air yang sudah dicampur dengan bunga melati. Air campuran ini disuruh menyiprat-nyipratkan di sekitar tempat ritual. Terus kemudian langsung muncul keanehan. Seketika itu juga angin ini tiba-tiba bertiup. Nah, awalnya angin bertiup pelan, sepoi-sepoi, lama-lama itu bertiupnya itu aneh. Jadi kayak ada sesuatu yang lewat di depan mereka. Nah, sekitar jam 11 malam, ritual penarikan pusaka ini pun dimulai. Giman ini dari awal sudah bawa pecut atau cemeti. Nah, cemeti ini mulai dimain-mainkan, dipukul dengan keras, cetar, persis kayak pertunjukan jalan kepang. Cetar, Giman ini keliling, jalan mengelilingi Andi dan teman-teman yang lain. Terus cemeti yang dicambuk Giman itu suaranya ini benar-benar kencang banget, benar-benar memekikkan telinga. Apalagi lokasinya waktu itu di tengah-tengah hutan. Suasana yang sunyi ini tiba-tiba berubah menjadi mencekam, ditambah lagi dengan cambukan suara cemeti dari Giman tadi. Nah, angin yang tadinya itu bertiup sepoi-sepoi ini berubah jadi kencang. Situasinya itu benar-benar berubah total. Ada suara yang dekat banget di telinga mereka, dan ini Andi mengalami hal ini benar. Jadi kayak ada suara itu persis di samping telinga Andi, dan hawanya itu membuat mereka semua merinding. Semua yang ada di sana itu merinding. Nah, Giman waktu itu masih terus memainkan pecutnya sambil dia ini jalan keliling. Terus setelah selesai memainkan pecut, Giman nyuruh mereka semua untuk langsung menggali tanah yang ada di hadapan mereka. Awalnya Andi dan teman-teman ini ragu mau menggali tanah. Mereka nggak tahu maksudnya Giman. Tapi setelah Giman bilang lagi ke mereka untuk segera menggali tanah yang ada di depan mereka, ini tiba-tiba samar-samar mereka mendengar kayak ada yang gerak di atas mereka persis. Terus lama-lama Andi merasa nggak nyaman, dia ngelihat ke arah atas. Ternyata di atas itu ada 2 ekor ular. Ular ini ukurannya cukup besar. Nah, ular ini melata di ranting-ranting pohon, terus kayak muter-muter terus di atas kepala mereka. Dan yang bikin Andi ini merinding seketika, karena yang dilihat Andi dan teman-teman ini bukan ular biasa. Ular yang tadi melata di atas mereka ini bukan ular biasa. Ular yang satu itu terlihat persis bahwa ular ini pakai kayak mahkota emas. Terus yang muter di kepala Andi ini dia ingat betul, yang satu lagi itu kayak ada sayapnya. Nah, Andi ini ingat betul, 2 ular-ular ini tampilannya itu aneh. Mereka itu sebenarnya nggak percaya ngelihat penampakan ular ini. Tapi setelah mereka lihat lagi secara jelas, dan memang benar, ini ular ada mahkota dan satunya lagi itu ada kayak sayapnya. Ya, Andi sendiri itu nggak percaya, tapi yang dirasakan Andi ini benar-benar waktu itu kayak mimpi, tapi ini nyata. Jadi pas ular-ular yang aneh ini persis ada di kepala mereka, Andi dan teman-teman ini sempat takut. Takutnya kalau sewaktu-waktu ular ini tiba-tiba menyerang Andi dan teman-teman yang lain. Tapi pas dalam situasi ini, Giman ini sama sekali nggak memperhatikan Andi dan teman-teman. Giman tetap terus fokus dengan ritualnya itu. Dia terus pecutkan cemetinya berulang kali, dicambuk-cambukkan, dar. Dan suaranya itu langsung terdengar kenceng banget. Dari sinilah baru Andi ini paham, ternyata Giman itu dari tadi mencambuk-cambukkan cemetinya sambil keliling, itu ternyata untuk mengusir kehadiran ular-ular ini. Nah, singkatnya, setelah Giman mencambukkan cemetinya berulang kali, ular-ular ini pun kayak merasa takut, terus mereka ini menghindar dari mereka dan menghilang. Nah, akhirnya dari situ Giman ngomong lagi ke Andi dan teman-teman, sudah digali, langsung digali tanahnya. Tanah yang ada di depan mereka persis itu disuruh menggali. Dan gak lama pas Andi dan teman-teman ini mulai menggali tanah, ini muncul keanehan lagi. Jadi pas mereka menggali tanah itu, tiba-tiba muncul keris. Nah, keris ini warnanya itu kuning keemasan, terus ada ukiran kaligrafi Arab di situ. Andi dan teman-temannya yang sebelumnya nggak percaya dengan penarikan-penarikan pusaka semacam ini, saat itu juga mereka jadi percaya dan mereka melongo, benar-benar melongo. Andi itu sempat ngomong dalam batinnya,
ternyata ini ada loh, ini nyata. Dan Andi ngelihat sendiri keris ini benar-benar keluar dari tanah. Nah, setelah keris tadi ini berhasil dikeluarkan dari tanah, tiba-tiba teman-teman Andi yang lain itu kesurupan. Mereka itu meronta-ronta, teriak-teriak. Anehnya, cuma Andi yang nggak mengalami kesurupan. Andi sendiri nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Andi ini diam, dia cuma kebingungan ngelihat teman-temannya yang seperti itu. Langsung di situ Giman ini gerak cepat berusaha menetralisir lagi teman-teman Andi yang kerasukan itu. Dan singkatnya, mulai sejak saat itulah Andi ini jadi tertarik dengan dunia-dunia spiritual semacam ini. Dalam hati kecil Andi, dia ini punya hasrat pingin mendalami ilmu-ilmu semacam ini. Nah, sehari-hari teman-teman, Andi ini adalah seorang mahasiswa biasa. Selain itu, dia juga pelaku seni karawitan terutama, atau dia ini adalah pemain musik tradisional Jawa. Di situ Andi biasanya memainkan gamelan. Nah, selain itu juga dia sering terlibat di seni-seni jatilan atau kuda lumping. Selain itu juga Andi sering terlibat di pertunjukan wayang kulit, ketoprak, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada unsur gamelannya Andi sering terlibat. Nah, di satu kesempatan ada teman Andi yang ngajak Andi untuk ikut menari dalam sebuah pementasan jatilan. Di awal-awal Andi ini belum pernah terjun langsung untuk menjadi penari jatilan. Tapi karena dia dari awal ini penasaran, akhirnya dia pun mengiyakan ajakan temannya itu. Beberapa kali akhirnya Andi sering mengikuti latihan jatilan tersebut, dan tibalah di hari pementasan, Andi ini memulai tarian itu. Ya, dia nari kayak teman-teman penari yang lain, dia nari seperti biasa. Tibalah di sebuah bagian tarian ini dinamakan lumbungan. Lumbungan itu adalah ketika posisi para penari ini berkumpul di tengah semua, di tengah-tengah arena jatilan, membentuk sebuah lingkaran. Dan di saat yang bersamaan, ada seorang pawang di situ, dan posisi pawang jatilan ini berada persis di tengah-tengah lingkaran itu. Jadi di sini pawang jatilan ini berfungsi sebagai perantara antara jin yang akan merasuki para penari ini, maupun nantinya si pawang ini akan jadi penetralisir para penari yang kesurupan-kesurupan tadi. Nah, disitulah mulai terdengar irama musik mistik yang semakin kencang dari gamelan. Suasana itu jadi mulai nggak kondusif. Satu persatu dari para penari ini mulai kerasukan. Di pementasan itu, Andi nggak mengalami kesurupan, sedikit pun dia nggak bereaksi. Jadi waktu itu dia cuma bengong, dan nggak terjadi apa-apa setelahnya. Di situ Andi ini bingung. Kenapa kok teman-temannya sesama penari ini bisa kesurupan, tapi Andi kok enggak? Dia ingat lagi kejadian ketika Andi diajak Giman untuk narik pusaka. Di situ juga teman-temannya mengalami kerasukan, tapi Andi nggak mengalami kerasukan. Jadi singkatnya, setelah pementasan ini usai, karena Andi ini masih diliputi rasa penasaran yang tinggi, di situ Andi berpikir apakah karena nggak ada sosok gaib yang menjaga Andi, jadi Andi nggak bisa kesurupan. Dia berpikir seperti itu. Nah, seperti layaknya seorang anak muda yang ketika punya rasa penasaran ini, dia malah semakin pingin mencari rasa penasaran ini. Dia pingin membuktikan semua. Disitulah akhirnya Andi menghampiri seorang pawang. Nah, di situ ada seorang pawang namanya kita sebut Mbah Gino. Andi langsung tanya ke Mbah Gino ini, "Mbah, aku itu kok ora iso kesurupan koyo kanca-kancaku kae yo. Aku pengen iso nambani wong kesurupan karo iso ndelok demit. Aku pengen, Mbah, pengen iso ndelok demit." Nah, kira-kira seperti itu. Terus Mbah Gino ini jawab dengan santai pertanyaan Andi. Mbah Gino ini orangnya usianya sekitar 60 tahunan, rambutnya gondrong, dan beliau tampilannya nyentrik. Mbah Gino ini jawab, "Ya wes, kalau kamu bener-bener pingin, besok kamu datang ke rumahku, Nger. Datengo di malam Selasa Kliwon. Omaku ning kono lho, ning kulone candi," kata Mbah Gino seperti itu. "Terus kamu jangan lupa, kamu bawa kembang telon juga." Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu kembang telon, jadi kembang itu artinya bunga, telon itu artinya 3, jadi kembang telon itu bunga yang isinya 3 macam bunga. Di situ ada bunga mawar, melati, dan juga bunga kantil. Jadi di situ intinya Mbah Gino menyampaikan ke Andi,
bahwa Andi disuruh datang ke rumah Mbak Gino. Nah singkatnya, hari yang ditunggu itu pun tiba. Di hari Selasa, Andi ini ngajak salah satu temennya, namanya Rudi. Sebelumnya, Andi sudah menyiapkan semua yang diminta Mbak Gino, termasuk kembang telon itu. Perjalanan ke rumah Mbak Gino ini pun dimulai. Pas mulai masuk di desa Mbak Gino, Andi ini sempat tanya ke orang-orang di sana, di mana persisnya rumah Mbak Gino. Ternyata Mbak Gino sendiri ini dikenal banyak orang di sekitar sana, dan memang Mbak Gino ini dikenal sebagai seorang pelaku spiritual. Nah singkatnya, tibalah mereka di rumah Mbak Gino. Andi dan Rudi ini langsung disambut oleh Mbak Gino. Mereka disuruh langsung masuk rumah, dan rumah Mbak Gino ini kecil banget. Di rumah itu cuma ada lemari, lemarinya juga nggak terlalu besar. Terus di situ ada tempat tidur, yang tempat tidur ini juga berada di area yang sama. Yang tempat tidur ini ternyata bersebelahan langsung dengan kandang kambing. Jadi pas Andi masuk ke rumah Mbak Gino, itu bau kambing ini langsung tercium. Pokoknya ruangan ini bau kambing semua, bau kotoran kambing. Tapi ya karena mereka ini tamu, apalagi Andi ini butuh banget dengan Mbak Gino, jadi ya mau nggak mau Andi dan Rudi mengabaikan hal ini. Meskipun bau kambing, bau kotoran kambing, mereka istilahnya ngempet. Langsung lah di situ Andi mengutarakan kedatangannya ini. Dia bilang ke Mbak Gino, gini Mbah, jadi aku sama temenku kesini ini mau tahu Mbak gimana caranya itu biar bisa ngelihat barang-barang halus atau makhluk halus. Terus Mbak Gino bilang, kalau kalian pengen yang kayak gitu-gitu ya gampang. Yang pertama, kalian ya harus punya pegangan atau punya cekelan. Nah, maksud Mbak Gino tentang pegangan ini, kalau dalam bahasa Jawa itu cekelan, ini bermakna bahwa setiap orang yang pengen punya kemampuan melihat makhluk halus itu harus ditanami atau disertakan jin juga pada dirinya. Ini menurut Mbak Gino, jadi kami cuma menceritakan teman-teman. Nah nantinya menurut Mbak Gino, nantinya jin ini akan mengikuti orang tersebut dan selalu nempel. Disitulah nantinya orang ini akan mudah kerasukan. Nah karena memang niat awal Andi dan Rudi ini untuk itu, memang untuk mencari itu, jadi mereka pun langsung mengiyakan hal ini. Singkatnya ritual untuk mendapatkan cekelan jin ini pun dimulai. Pertama-tama, kembang telon yang sudah mereka bawa ini dibuka oleh Mbak Gino, dan di situ sudah ada sebotol air yang sudah disiapkan Mbak Gino. Terus selanjutnya Mbak Gino ini mulai menyalakan dupa. Dupa-dupa ini langsung diletakkan di pojok-pojok rumahnya. Terus Mbak Gino mulai membacakan mantra-mantra. Dari gelagat Mbak Gino terlihat bahwa Mbak Gino ini membacakan mantra itu dan ditujukan untuk Andi dan Rudi. Karena waktu itu Andi dan Rudi ini nggak begitu mendengar jelas mantra yang dibacakan Mbak Gino. Mereka cuma melihat Mbak Gino itu menghadap ke arah Andi dan Rudi. Ritual ini berlangsung lumayan lama, dari mulai jam 9 malam sampai jam 11 malam. Dan setelah ritual ini selesai, Andi dan Rudi ini disuruh untuk meminum air dalam botol itu sampai habis. Singkatnya Andi dan Rudi minum air tersebut dari botol ini sampai air ini benar-benar habis. Dan sebelum pulang, Mbak Gino itu sempat pesan ke Andi dan Rudi supaya mereka itu harus menjalankan puasa setiap hari Senin dan Kamis. Itu harus mereka lakukan sampai malam Jumat Kliwon selanjutnya. Dan pada malam Jumat Kliwon selanjutnya, mereka ini harus balik lagi ke rumah Mbak Gino untuk melakukan ritual itu lagi. Di situ mereka juga dibekali masing-masing satu botol air. Mbak Gino ini sempat cerita kalau air yang dikasih ke mereka itu beliau dapatkan dari salah satu gua di Parangtritis. Menurut Andi memang airnya itu agak aneh. Air ini warnanya agak kemerah-merahan kayak air yang sudah lama disimpan pakai garam. Di situ Andi ngelihat memang air ini seperti itu. Nah Mbak Gino ini juga pesen air ini nanti kalian campur dengan air yang kalian buat mandi. Jadi kalian mandinya itu harus jam 12 malam. Nah di situ Andi dan Rudi ini langsung mengiyakan dan mereka pun pamit pulang. Sesampainya di rumah Andi langsung tidur. Gak ada keanehan apapun yang terjadi, dan hari berikutnya jam 12 malam Andi mandi menggunakan campuran air yang sudah diberikan Mbak Gino sebelumnya. Anehnya, waktu itu meskipun Andi ini mandinya itu jam 12 malam,
Andi ini nggak merasakan dingin sedikit pun. Justru malah sebaliknya, dia malah ngerasa badannya itu anget. Nah, hari-hari pun berlalu, syarat-syarat puasa itu juga sudah dilaksanakan oleh Andi. Tibalah waktunya hari itu hari malam Jumat Kliwon. Andi pun datang ke rumah Mbak Gino lagi bersama Rudi. Mereka sudah siapkan kembang telon dan ritual seperti biasanya pun dimulai. Dengan membaca-baca mantra dan tentu bau dupa itu asapnya sudah mengepul-ngepul dan baunya menyengat banget. Nah, setelah ritual ini selesai, tiba-tiba Mbak Gino ini ngomong ke Andi dan Rudi. Ini ritualnya sudah selesai. Sekarang kalian berdua sudah tak kasih pegangan. Kalian ini sudah punya cekelan. Nah, tentu waktu itu Andi dan Rudi ini dia tola-tole kebingungan, kayak orang kikuk lah. Mereka kayak nggak percaya Mbak Gino ngomong kayak gini. Jadi Andi langsung ngomong, loh Mbah, ini beneran tambah kami sudah punya cekelan. Mbak Gino ini cuma manggut-manggut. Mbak Gino akhirnya ngomong lagi, gini ya, kalau nanti kalian kuat ngelakoni, besok-besok tak kasih pegangan lagi. Nah, Mbak Gino ketika ngomong seperti itu, ini semakin menambah keyakinan Andi dan Rudi bahwa ritual mereka ini berhasil. Dan yang terpenting, mereka itu sudah mendapatkan jin pendamping. Nah, setelah ritual mereka berdua ini, mereka masih ngobrol dengan Mbak Gino. Mbak Gino itu cerita bahwa kemampuannya ini didapatkan ketika beliau itu masih kecil. Di situ Mbak Gino cerita dulu, Mbak Gino itu sempat mengasah kemampuannya ini, dan seiring berjalannya waktu, Mbak Gino semakin terasah kemampuannya. Nah, di masa-masa Mbak Gino masih muda dulu, Mbak Gino ini termasuk golongan anak-anak yang rajin sholat dan rajin ngaji. Tapi pada saat kemampuan spiritualnya ini mulai bertambah, Mbak Gino itu kayak malah ogah-ogahan beribadah. Kalau dia ini sholat, itu perasaannya itu malah tambah gelisah. Ini pengakuan Mbak Gino. Bahkan badannya itu selalu berkeringat pas sholat. Sempat waktu itu Mbak Gino ini tanya ke seorang ustadz, Ustadz, ini apakah boleh ya sholat dalam keadaan tubuh yang terus berkeringat? Apa nggak batal sholatnya Ustadz? Ya sang ustadz ini menjawab, nggak apa-apa, tetap sah, sholat aja. Tapi malah setelah mendapat jawaban itu, Mbak Gino ini malah memutuskan untuk nggak pernah sholat lagi. Nah, inilah cerita singkat dari Mbak Gino waktu itu. Singkatnya, Rudi dan Andi akhirnya pamit pulang. Dan pas mereka pamit pulang, itu seneng banget rasanya. Mereka itu rasanya kayak punya barang baru atau punya hal baru. Sejak mulai saat itu, Andi sama Rudi ini mulai rutin. Setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, mereka selalu melakukan ritual di rumah Mbak Gino ini. Nah, pada saat itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Andi dan Rudi berkunjung ke rumah Mbak Gino. Biasalah mereka mau melakukan ritual seperti biasa. Tapi ritual malam itu berbeda. Andi dan Rudi ini langsung diajak Mbak Gino menuju ke suatu tempat. Ternyata mereka ini diajak menuju ke sebuah sungai yang ada di sana. Sungai ini letaknya dekat banget dengan sebuah bangunan candi. Dan sekitar jam 12 malam mereka mulai masuk ke dalam sungai, tenggelam ke dalam sungai. Pas mereka mandi ini tiba-tiba ada angin yang berembus. Anehnya setelah angin ini berembus, tiba-tiba nggak dengar lagi suara apapun di sekitarnya. Suara kendaraan yang tadinya ini ada tiba-tiba menghilang. Suara hewan-hewan malam yang tadinya terdengar itu juga tiba-tiba langsung lenyap. Jadi keadaan ini langsung sunyi. Dan benar-benar mereka merasa cuma mereka bertiga yang ada di sungai ini. Nah, singkatnya setelah seluruh tubuh mereka ini basah, mereka pun naik ke daratan lagi. Selanjutnya mereka ganti pakaian dan mereka disuruh pulang oleh Mbak Gino. Sedangkan Mbak Gino sendiri masih tetap tinggal di sana. Katanya Mbak Gino ini mau melanjutkan ritualnya sendiri. Nah, suatu hari Andi main ke rumah Mbak Gino. Kali itu Andi ini main sendirian. Rudi nggak ikut. Di sana ini Andi melakukan ritual cuma berdua dengan Mbak Gino. Dan selesai ritual, Mbak Gino ini ngasih cincin ke Andi. Mbak Gino juga bilang bahwa cincin ini bisa berguna untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Kira-kira Mbak Gino menyampaikan ini dengan bahasa Jawa. Gowon ali-ali iki isok kanggo nambani wong dadi, kata Mbak Gino. Nah, cincin itu ada batunya. Batunya ini warna kuning. Terus sesekali waktu batu ini kayak bercahaya. Singkat cerita,
semakin si Andi ini haus akan ilmu-ilmu semacam ini, lama-kelamaan ritual yang dijalani Andi itu semakin memberatkan Andi sendiri. Contohnya, Andi ini harus melakukan mandi tengah malam, itu mandinya harus di belik tepat jam 12 malam. Jadi belik itu adalah kolam air yang berasal dari sumber alami airnya. Biasanya belik itu letaknya ada di dekat-dekat sungai. Jadi sering banget Andi ini harus mandi jam 12 malam di tengah-tengah belik itu, dan dia harus mandi sendirian. Belum lagi harus dibarengi dengan ritual yang dia lakukan. Terus selanjutnya dia juga harus bertapa di pinggiran sungai. Pokoknya ruwet banget lah. Andi sendiri kalau mengingat hal itu, dia merasakan tersiksa banget waktu itu. Dia merasa kerepotan sendiri. Nah, sejak saat itu, Andi ini juga mulai merasakan keanehan-keanehan, dan keanehan ini pun sering terjadi. Tiap Andi ini tidur, dia itu selalu mimpi yang aneh-aneh, dan selalu mimpinya ini serem-serem. Tiap hari ada selalu yang mengawasi Andi. Jadi kayak ada mata-mata yang selalu mengawasi Andi, dan ada sosok-sosok yang Andi ini nggak bisa ngelihat, tapi Andi bisa merasakan bahwa dia selalu diawasi oleh sosok-sosok ini. Dan tujuan Andi di awal itu, kalau dia ini pengen banget supaya indera keenamnya itu kebuka. Tapi ternyata sampai saat itu, Andi belum bisa mewujudkan hal ini. Dia masih belum bisa ngelihat sosok makhluk halus. Tapi untuk merasakan dia bisa. Nah, di situ Andi ini sudah mulai merasa terganggu. Andi ini tetap melakukan ritual-ritual tersebut, dan sekeras apapun Andi ini berusaha menjalani ritual ini, itu tetap dia nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk halus seperti harapannya. Malah yang dirasakan Andi sejak dia melakoni ritual-ritual ini, badan itu rasanya nggak enak banget, sering sakit-sakit semua. Yang sering dialami Andi, badannya itu sering tiba-tiba terasa berat. Di bagian tengkuk belakang itu kayak ada yang mengikat, dan rasanya itu berat banget. Bener-bener lehernya ini kayak ada yang ngikat. Dia sendiri nggak tahu kenapa dia bisa kayak gini. Dan karena hal ini terus-terusan terjadi pada diri Andi merasa ini sudah dirasakan cukup berat. Andi pun memutuskan untuk meninggalkan ritual dengan Mbah Gino. Jadi Andi sudah nggak pernah lagi mendatangi Mbah Gino. Nah, semakin hari kondisi Andi ini semakin nggak karuan. Fisiknya itu semakin sering loyo. Tiap kali bangun tidur badannya itu rasanya sakit semua. Tengkuk terasanya itu semakin berat, terus ditambah lagi sakit yang luar biasa. Sampai pernah Andi ini nggak bisa nahan rasa sakitnya itu. Akhirnya Andi ini coba menghubungi temannya si Giman. Nah, Giman ini akhirnya ditanya solusi. Dia datangilah Giman, dia cerita semuanya ke Giman, dia cerita bahwa akhir-akhir ini badan itu rasanya sakit semua. Giman bilang, secara pengamatan gaib yang dilihat oleh Giman ini bilang bahwa di leher Andi itu ternyata ada ular besar yang melilit lehernya Andi. Nah, pas mendengar penjelasan Giman ini, Andi itu kaget. Di situ Andi sempat mikir, ternyata pegangan ini benar-benar sudah melekat di diri Andi. Andi itu kayak nggak percaya, ternyata sosok jin yang jadi cekelan Andi ini ternyata sudah ada. Dan sosok ini adalah sosok ular. Ular inilah yang membuat leher Andi setiap hari itu terasa berat banget, kayak benar-benar melilit leher Andi. Nah, bersamaan dengan itu Andi mulai bisa ngelihat barang-barang halus. Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Dia bisa merasakan kehadiran sosok makhluk halus yang ada di sekitarnya. Bahkan Andi ini bisa melihat dengan jelas wujud dari sosok makhluk halus ini. Suatu ketika Andi ini pernah ngelihat ada bayangan hitam yang lewat persis di depannya. Awalnya Andi ini mengabaikan. Tapi nggak lama setelah itu Andi ini pernah, pas dia ini lagi ngumpul bareng keluarganya, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak, dan ini terlihat jelas sosoknya. Jadi kuntilanak ini kayak melayang dari arah depan menuju ke arah Andi, terus dia ini duduk persis di samping Andi. Andi waktu itu mentalnya nggak kuat pas dia didatengin kuntilanak ini. Dia diem, nggak bisa gerak sama sekali. Terus nggak lama Andi ini tiba-tiba nangis, saking takutnya Andi, dia nangis, terus dia pingsan. Pas si Andi ini sadar, Andi bener-bener malu sama keluarganya. Dia pingsan karena dia benar-benar ketakutan ketika kuntilanak ini duduk persis di samping Andi. Karena sebelum-sebelumnya Andi nggak pernah ngelihat sosok makhluk halus sejelas itu. Dan pas sudah sadar, Andi ditanya ibunya, "Kamu itu kenapa, Le? Kok tadi itu nangis terus kemudian pingsan? Emangnya kamu ini lihat apa?" Terus Andi bilang, "Ya Bu,
aku didatengin kuntilanak, Bu. Nah, pas Andi ngomong ini ke ibunya, dia masih sambil ketakutan. Nah, ibunya Andi jujur ikut prihatin ngelihat anaknya yang seperti itu, ngelihat Andi yang seperti ini. Karena ibunya nggak mau terjadi apa-apa ke depannya dengan Andi, ibunya akhirnya manggil orang pintar. Orang pintar ini beliau adalah seorang paranormal yang dikenal di sana, namanya Mbah Gandhi. Nah, beliau ini juga sering mengobati orang yang diganggu jin dan makhluk halus lainnya. Nah, di situ Mbah Gandhi ini langsung memeriksa kondisi Andi. Terus Mbah Gandhi bilang bahwa ada sosok makhluk halus, sosoknya ini perempuan. Kalau orang bilang dia ini kuntilanak. Nah, kata Mbah Gandhi, sosok itu sudah diusir oleh Mbah Gandhi dan dia sudah nggak ada lagi di rumah Andi. Nah, setelah Mbah Gandhi ini pulang, Andi melanjutkan istirahatnya. Tapi meskipun seperti itu, kata Mbah Gandhi, sosok ini sudah hilang, tapi Andi ini masih merasa was-was. Perasaannya itu masih nggak nyaman. Andi masih belum bisa tidur nyaman. Karena Andi sendiri masih ada perasaan takut yang luar biasa. Nah, hari-hari pun berlalu, Andi ini tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Gangguan-gangguan gaib yang dialami Andi ini masih sering terjadi. Dia dari situ mulai membiasakan diri. Nah, ternyata gangguan ini nggak cuma dialami oleh Andi, tapi hal ini dialami oleh anggota keluarga yang lain. Karena efeknya ini ternyata nggak cuma di Andi. Waktu itu efeknya ini dialami oleh adik perempuannya Andi. Jadi Andi ini punya adik perempuan namanya Putri. Putri waktu itu kelas 5 SD. Nah, waktu itu suasananya ini menjelang maghrib atau kalau istilah orang Jawa itu surup. Di kebiasaan masyarakat Jawa biasanya kalau untuk anak gadis ini dilarang keluar rumah pada saat menjelang maghrib. Nah, tapi karena hari itu Putri baru pulang dari ngaji dan hari itu bertepatan dengan waktu menjelang maghrib, Putri ini jalan pulang bareng teman-temannya. Dia sempat bercanda-bercanda dengan teman-temannya itu sambil ngobrol-ngobrol dan sempat juga foto-foto selfie. Nah, pas hasil fotonya itu dilihat, ternyata di belakang Putri ini ada sosok pocong. Dan pas ngelihat foto itu, Putri langsung sadar ada yang aneh. Semakin dilihat jelas, ternyata memang benar ini adalah sosok pocong. Pocong ini ketangkep kameranya Putri ketika Putri foto selfie. Seketika itu juga Putri langsung pulang dan menyampaikan hal ini ke ibunya. Dan gangguan-gangguan yang lain ini masih terus berlangsung. Sampai pada akhirnya Andi sudah benar-benar jenuh, capek, mental dan fisiknya juga sudah nggak kuat. Andi mendatangi Mbah Gandhi lagi. Andi ini bilang ke Mbah Gandhi, dia pengen menghilangkan semua gangguan-gangguan yang dia alami selama ini. Dia nggak mau lagi ngeliat-liat barang-barang halus atau makhluk-makhluk halus semacam ini. Dia capek dan dia merasa terganggu. Terus Mbah Gandhi ini ngasih syarat ke Andi. Dia ini disuruh mencari air dari 7 sumber mata air yang berbeda. Sumber air ini dari 7 lokasi yang berbeda. Memang lokasi ini sering didatengin orang-orang dan biasanya orang-orang sering juga melakukan ritual di 7 sumber ini. Langsunglah Andi menuruti perintah dari Mbah Gandhi. Dia merasa sudah jenuh dengan apa yang dia alami selama ini, jadi secepat mungkin Andi harus bisa mendapatkan 7 sumber air ini. Nah, sumber air ini sudah lama dipercaya masyarakat sekitar itu bisa menyembuhkan gangguan-gangguan makhluk halus dan semacamnya. Jadi singkatnya, dalam satu malam, Andi sudah bisa mendapatkan air dari 7 sumber yang berbeda itu. Nah, setelah semua air ini terkumpul, disimpan lebih dulu oleh Andi. Dan tepat di malam Jumat Kliwon, ritual penghilangan gangguan-gangguan ini pun dimulai. Ritual itu dilakukan persis di depan rumah Andi, tepat jam 12 malam. Pertama-tama Andi ini diminta melepas bajunya oleh Mbah Gandhi. Terus dia disuruh duduk di tanah cuma beralaskan daun pisang. Dan air dari 7 sumber itu dicampur jadi satu. Kembang 7 rupa dimasukkan di air itu, terus air ini langsung disiramkan di sekujur tubuh Andi. Yang dirasakan oleh Andi, pas air ini disiramkan ke seluruh tubuh Andi, dia merasakan panas yang luar biasa. Tapi lama-lama, panas itu berubah jadi dingin dan sejuk. Di sekitar tempat duduk Andi ini juga dinyalakan banyak sekali dupa. Sampai badan Andi ini benar-benar terasa dingin, barulah ritual ini selesai. Nah, setelah ritual ini selesai, keesokan harinya Andi menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa.
Dia awalnya belum sadar bahwa ternyata gangguan-gangguan yang selama ini dia alami itu ternyata masih sering terjadi. Dia mengira gangguan-gangguan ini sudah nggak terjadi lagi setelah dia melakukan ritual bersama Mbak Gandhi. Ternyata kira-kira setelah 2 hari setelah ritual ini dilakukan, Andi benar-benar mulai merasa terganggu lagi. Suatu malam, Andi ini mimpi, dia itu didatengin sosok perempuan. Perempuan ini cantik banget. Dari kejauhan, dia sudah bisa mencium aroma wangi dari perempuan ini. Dan ketika perempuan ini mendekat, Andi itu bisa melihat wajah perempuan ini putih, bersih banget. Dan raut wajahnya itu berseri-seri. Busananya itu serba hijau. Ada ornamen-ornamen emas dan perhiasan gelang-gelang emas itu banyak sekali di tangannya. Terus lihat juga pernak-pernik batu mulia yang berkilau semua. Nah, sosok perempuan ini itu datangnya juga nggak seperti biasa. Di belakang si perempuan ini tuh ada kereta kencana yang ditarik oleh beberapa kuda. Terus Andi ini langsung diajak masuk ke kereta kencana tersebut. Setelah diperhatikan dengan seksama oleh si Andi, kayaknya sosok perempuan ini gak asing bagi Andi. Sosok ini mirip banget dengan sosok yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa. Ini kan Nyi Roro Kidul. Nah, Andi waktu itu yakin bahwa dia dibawa menuju ke arah selatan oleh sosok Nyi Roro Kidul ini. Andi itu sempat ngeliat kereta ini melewati hutan-hutan yang gelap. Samar-samar Andi mulai mendengar ada suara ombak. Dia yakin hutan yang dia lewati itu dekat banget dengan pantai selatan. Barulah di sini Andi paham bahwa kereta kencana ini berjalan menuju ke arah kidul atau ke arah selatan. Nah, lama-kelamaan suara ombak ini semakin terdengar kencang, angin itu juga berembus dengan kencang. Tapi di tengah perjalanan ini tiba-tiba muncul sosok kakek tua. Sosok kakek ini berjenggot panjang, pakaiannya itu serba putih. Dia tiba-tiba menghentikan perjalanan Andi dan sosok Nyi Roro Kidul ini. Kereta kencana itu dihentikan. Andi diminta turun dari kereta kencana tersebut. Dan lalu Andi ini diajak pergi oleh sosok kakek-kakek ini. Nah, sosok Nyi Roro Kidul, waktu itu beliau ini cuma diem. Dia cuma bisa ngelihat Andi ketika Andi dibawa oleh sosok kakek-kakek ini dan beliau ini nggak ngomong apapun. Dan pas pada waktu itu, kereta kencana Nyi Roro Kidul ini tiba-tiba pergi. Dari situlah Andi kaget dan dia kebangun. Dan mimpi yang dialami oleh Andi ini benar-benar kayak nyata. Ternyata gangguan-gangguan yang dialami Andi ini belum juga hilang. Andi ini masih sering ngelihat penampakan-penampakan makhluk halus. Dan hampir setiap malam dia juga sering mengalami tindihan. Pernah suatu ketika pas Andi ini tidur, terus tiba-tiba dia buka mata. Itu di depannya persis ini ada sosok pocong dan kuntilanak. Disinilah Andi sudah nggak tahan lagi. Dia akhirnya cerita ke salah satu gurunya, namanya Pak Rendra. Pak Rendra ini memang salah satu guru spiritualnya Andi. Kalau Pak Rendra ini ngasih sarannya itu simpel banget. Saran-saran yang tidak pernah dikasih oleh guru-guru Andi sebelumnya. Pak Rendra ini cuma nyuruh Andi untuk memperbaiki sholat. Andi juga disuruh untuk mendirikan sholat tahajud. Andi juga disuruh puasa Senin Kemis dan diminta untuk sedekah secara rutin. Pak Rendra menyampaikan hal ini dengan sangat serius ke Andi. Terus Pak Rendra melanjutkan, dari semua ini yang paling berat ini adalah kamu harus mencoba sholat subuh berjamaah di masjid. Cobalah dirutinkan sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari. Nanti rasakan sendiri bedanya. Nah, ini aja yang disampaikan Pak Rendra ke Andi. Nggak lama, Andi ini langsung menjalani apa yang disarankan oleh Pak Rendra. Andi mengakui awal-awal melakukan ini memang terasa berat banget. Dan seringnya Andi selalu gagal di tengah jalan. Andi masih sering bangun kesiangan. Jadi ketika dia bangun kesiangan, dia nggak bisa ikut sholat berjamaah subuh di masjid. Nah, pernah suatu ketika Andi ini menjalani ini selama 10 hari berturut-turut. Tapi dalam 10 hari itu, dia sudah bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Semua amalan-amalan seperti tahajud, sedekah, dan lain-lain ini berhasil dilakukan oleh Andi. Tapi ternyata pas di tengah jalan, pas di 10 hari berjalan itu, Andi gagal di tengah jalan. Di hari ke-11, dia gagal. Nah, di lain waktu, Andi gagal lagi di hari ke-6-nya. Dia percaya ketika dia gagal di tengah jalan, dia harus mengulangi proses ini lagi, dari awal.
Nah, seiring berjalannya waktu, selama Andi menjalani proses ini, meskipun Andi ini sering gagal di tengah jalan, kondisi Andi ini berangsur membaik. Benar-benar Andi itu merasakan gangguan-gangguan yang selama ini dialami Andi, ini mulai nggak ada lagi. Andi merasakan betul, dia kayak nggak ada beban. Fisiknya atau tubuhnya itu rasanya seger terus, terutama pas dia bangun subuh, sholat jamaah di masjid. Dia nggak pernah lagi mengalami ketindihan-ketindihan seperti sebelum-sebelumnya. Dan sosok-sosok makhluk halus yang biasanya mendatangi Andi ini sudah nggak pernah lagi muncul. Dan pada akhirnya semua gangguan itu benar-benar hilang. Dan nggak pernah lagi dialami oleh Andi. Nah, Andi ini ingat belakangan, waktu itu Mbak Gino ini sempat menyerahkan cincin ke Andi. Nah, cincin yang diberikan oleh Mbak Gino ini juga tiba-tiba hilang. Nah, ini juga kejadian yang aneh dan ganjil, padahal cincin ini terakhir kalinya selalu tersimpan di dalam tas. Belakangan Andi baru paham tentang apa-apa yang dialami oleh Andi. Gurunya ini pernah menjelaskan tentang mimpi yang dialami Andi ketika Andi ini sempat dibawa oleh pasukan Nyi Roro Kidul naik kereta kencana, tapi di tengah perjalanan Andi dihentikan oleh sosok kakek tua. Nah, kata Pak Rendra, gurunya Andi ini, pada saat itu sebenarnya sukmanya Andi ini sudah berhasil dibawa masuk ke alam jin. Kalau saja waktu itu pasukan Nyi Roro Kidul ini berhasil membawa Andi masuk ke istananya, bisa dipastikan Andi meninggal. Nah, untungnya ada sosok kakek tua yang menolong Andi. Kata Pak Rendra, insya Allah ini adalah perwujudan sosok malaikat Allah yang sengaja menolong Andi. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang dialami Andi yang benar-benar membuat Andi itu kapok banget. Hidupnya Andi ini jadi berantakan semenjak mendalami ilmu-ilmu itu. Nah, pesan Andi dalam cerita ini adalah sebisa mungkin hindarilah mendalami ilmu-ilmu semacam ini. Yang terjadi, kita semakin banyak ruginya. Energi kita bakal terkuras habis. Selain itu, bagi yang mentalnya nggak kuat, dia akan mengalami stres, depresi, bahkan bisa gila. Dan sudah banyak banget contohnya di sekitar kita, teman-teman. Banyak yang mendalami ilmu-ilmu semacam ini dan berakhir gila. Nah, pesan Andi bagi teman-teman yang muslim, ingatlah bahwa hal semacam ini itu mendekati syirik. Jadi sebaiknya segera tinggalkan dan perbaiki amal ibadah kita. Dan semoga kisah dari Andi ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.